Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan topik satu tentang linguistik. Linguistik. Yang pertama adalah definisi linguistik. Definisi linguistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kata linguistik adalah kata hibrid atau campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin atau Yunani dan imbuhan akhiran sufi is dalam bahasa Inggris. Kata lingua dalam bahasa Latin bermakna tentang, sedangkan imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjuk arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Contoh jurnalis, novelis, basis, dan lain-lain. Imbuhan X dalam bahasa Inggris dapat bermakna bidang ilmu atau pekerjaan dari kata sifat, contoh economics, physics, robotics, dan lain-lain. Secara terminologi, adapun definisi linguistik secara terminologi atau istilah dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji bahasa manusia, the study of human language, dan studi ilmiah tentang bahasa, the scientific study of language. Selanjutnya adalah objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan yang mempunyai karakteristik khusus di mana tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau alat komunikasi lain yang dihasilkan selain dari alat ucap manusia. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang tujuan linguistik. Tujuan linguistik itu ada tiga. Yang pertama, tujuan teoritis. Linguistik secara teoritis bertujuan memperoleh pemahaman yang selengkapnya tentang gejala-gejala bahasa secara umum melalui proses observasi dan penalaran ilmiah yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi aturan atau kaidah sistem bahasa dan penggunaannya. Yang kedua, tujuan praktis. Secara praktik, kebahasaan linguistik bertujuan membantu cara berkomunikasi yang baik, menggunakan tuturan dan tulisan melalui pemilihan kata tepat berdasarkan konteks, budaya, psikologis, dan masyarakat dan karakter mitra bicara. Tujuan yang ketiga adalah tujuan estetis. Linguistik bertujuan memahami keindahan bahasa dan penggunaannya dengan tujuan estetik. Tujuan estetis. Bahasa dikemas dalam gaya tertentu lalu diungkapkan baik lisan maupun tulis. Selanjutnya adalah wilayah kajian ilmu linguistik dan cabang ilmunya. Mikrolinguistik secara sederhana dimaknai sebagai pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Cabang ilmu yang ada dalam kajian mikrolinguistik yaitu ada 4. Yang pertama fonologi. Cabang ilmu bahasa yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya itu melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Yang keempat adalah semantik. Cabang ilmu yang mengkaji tentang makna dan semantik dalam linguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Selanjutnya, wilayah kajian yang kedua yaitu makrolinguistik. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mengkaji bahasa, hubungannya dengan interdisipliner dan bidang terapan. Yang pertama adalah linguistik interdisipliner. Linguistik interdisipliner adalah kajian gabungan dua disiplin ilmu, yakni disiplin ilmu bahasa linguistik dengan disiplin ilmu lainnya. Linguistik interdisipliner meliputi yang pertama adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Yang kedua adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik.
Sosiolinguistik dan linguistik. Sosiolinguistik mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi. Yang ketiga, historical linguistik. Historical linguistik adalah studi tentang perubahan sebuah bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Yang keempat adalah psikolinguistik. Psikolinguistik adalah studi tentang perilaku bahasa, bagaimana orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengomunikasikan ide. Yang kelima adalah neurolinguistik. Neurolinguistik didefinisikan sebagai studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan otak. Neurolinguistik bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana struktur bahasa dapat dipakai di dalam otak, yaitu bagaimana pola dan aturan yang diperlihatkan dalam bahasa manusia diwakili dan didasarkan pada otak. Yang keenam adalah antropolinguistik. Antropolinguistik atau disebut juga etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Yang ketujuh adalah linguistik komputasi. Linguistik komputasi merupakan studi ilmiah tentang bahasa dari perspektif komputer. Ini adalah bidang kajian interdisipliner berkenaan dengan pemrosesan bahasa oleh komputer. Yang kedelapan adalah stilistika. Stilistika adalah ilmu yang menjadi mediator antara disiplin ilmu linguistik dan kritik sastra. Stilistik memediasi antara disiplin linguistik dan kritik sastra. Dalam stilistika, penerapan metode dan wawasan tentang linguistik untuk masalah tradisional dalam menganalisis sastra di satu sisi dan menerapkan metode dan wawasan kritik sastra untuk analisis bahasa pada sisi lain. Yang kesembilan adalah etnolinguistik. Etnolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat. Yang 10 adalah teolinguistik. Studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan agama yang meliputi wilayah ibadah, ritual, teks kitab suci, khutbah, dan doktrin-doktrin keimanan. Selanjutnya, yang kedua adalah linguistik terapan. Yang ketiga adalah perkamusan, adalah cabang linguistik yang berkalan penyusunan kamus adalah leksikografi dan leksikologi. Kamus adalah karya yang berfungsi sebagai referensi dan pada umumnya berupa senarai kata yang disusun secara alfabetis. Yang keempat adalah linguistik forensik, salah satu cabang linguistik terapan yang sangat berkaitan dengan hukum keberadaan para ahli linguistik. Forensik membantu mengidentifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksesnya. Mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada asli bukan merupakan rekayasa, serta nyaring dan memilih berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar di mana rekaman dibuat. Selanjutnya adalah terapi wicara. Terapi wicara itu mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi-bunyi yang dengan tepat, misalnya untuk melatih orang yang gagap, latah, bicara cenderung cepat, atau suara terlalu kecil dan melengking pada pria. Atau juga membantu pasien untuk memulihkan kemampuan bicara setelah mengalami stroke. Selanjutnya adalah linguistik medis. Linguistik medis itu membantu bidang patologi dalam hal penyembuhan cacat bahasa. Selanjutnya itu grafologi. Yang dimaksud di sini tidak sama dengan yang berlaku di bidang psikologi yang mempelajari bentuk dan jenis tulisan tangan untuk mendapatkan gambaran atau prediksi kepribadian seseorang, tetapi mengenai sistem simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan bahasa dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yang terakhir adalah mekanolinguistik, mencakup penggunaan linguistik dalam bidang komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemah, usaha pemanfaatan komputer dalam penyelidikan bahasa, misalnya dalam penyusunan konkordansi teks-teks, dalam perhitungan frekuensi kata-kata untuk perkamusan dan pengajaran bahasa. Bidang ini disebut juga linguistik komputasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.